Palestina ternyata berdampak pada sobat-sobat Totan loh. Suara bising sirine dan roket dari kedua pihak ternyata dapat direspon oleh hewan. Mamalia besar ini contohnya. Kawanan gajah di Taman Safari Ramat Gan Israel ini begitu waspada ketika mendengar sirine tanda roket akan diluncurkan. Lihat teman, gajah dewasa dengan sigap menempatkan anak mereka di tengah lalu mengitarinya seperti ini. Beginilah cara gajah dewasa untuk melindungi dan membuat anaknya merasa aman. Melihat perilaku mereka, Otan jadi teringat peristiwa beberapa tahun lalu. Hehehe, gajahnya kenapa pada lari terbirit-birit begitu? Ini anak gajahnya malah lari sambil teriak histeris. Ya ampun, ada apa ini sebenarnya? Otan kok kayak denger suara gajah teriak? Tapi bukan gajah beneran, Ding. Loh, kok asalnya dari speaker ini sih? Oh alah, ternyata cuma rekaman toh. Jadi gajahnya tadi ketakutan cuma gara-gara rekaman suara ini. Soalnya ini bukan sembarang rekaman, teman. Ini adalah rekaman suara gajah yang sedang ketakutan. Jadi ketika mendengar suara teriakan gajah lain yang bermakna ketakutan ini, kawanan gajah tadi pun pada kompak menyelamatkan diri. Ternyata gajah bisa berkomunikasi dengan sesamanya, teman. Bahkan suara sobat Totan ini bisa menandakan berbagai macam perasaan mereka loh. Ini suara kalau dia lagi senang. Terus ini suara gajah sedang sedih. Bahkan kalau sedang jatuh cinta, suaranya juga beda loh. Rikitiu. Permisi, kawanan gajah mau lewat. Berbeda dengan sobat Totan lainnya, kawanan gajah tidak dipimpin oleh sang jantan, melainkan betina. Gajah betina dewasa yang paling tualah yang menjadi pimpinan kawanan. Karena di alam liar, gajah jantan hidup dalam kawanan hanya sampai usia 15 tahun, teman. Oh iya teman, Otan hampir kelupaan. Otan sekarang lagi ada di Tangkahan, Sumatera Utara. Di sini memang tempat konservasi gajah Sumatera, teman. Tangkahan sebenarnya bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang dari Sumatera Utara hingga Aceh. Hidup gajah memang sangat bergantung pada air. Doi nggak bisa jauh-jauh dengan air. Salah satunya, air dipakai mereka untuk mandi. Supaya paman pawang mudah memandikan mereka, sobat bongsor ini harus berbaring di tepian sungai. Lucu ya? Seperti peribahasa sambil menyelam minum air, gajah juga begitu juga, teman. Kalau di sungai begini, dia bisa mandi sembari minum. Tahu kan, kalau urusan minum, sobat Totan ini juaranya. Dalam sehari, dia bisa minum sekitar 160 liter air. Weleh. Kalau minumnya sebanyak itu, apa nggak bolak-balik buang air kecil tuh, sob? Otan punya fakta unik nih. Meski ukuran kantung kemih gajah besar, jadi bisa menampung urin dengan volume besar pula. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk buang air kecil sama dengan mamalia berkantung kemih kecil, yakni 20 detik. Teman, coba kalian perhatikan deh kulit gajah dengan lebih seksama. Apa yang kalian lihat? Yap, betul, kulitnya pada keriput. Kerutan pada kulit gajah bukan hanya menunjukkan usia yang menua, teman. Keriput tersebut ternyata berfungsi juga untuk menahan air dan lumpur lebih lama di permukaan kulitnya. Tujuannya untuk menjaga suhu tubuh gajah tetap dingin.
Maklum teman, gajah kan gak punya kelenjar keringat. Makanya, salah satu cara mendinginkan tubuhnya, mereka perlu mandi atau berkubang dalam lumpur. Kalau disuruh pilih mandi pakai air atau berkubang dalam lumpur, kamu pilih yang mana, Sob? Pilihan sulit pasti ya, Sob. Kok rame banget sih? Turis lokal dan mancanegara ini ternyata lagi siap-siap mau mandiin gajah Sumatera, teman. Bedanya dengan di Tangkahan, di Bali Zoo ini ada 2 kolam yang disediakan, kolam air dan lumpur. Meski terlihat mudah, ada aturan yang harus ditaati para turis ketika mengusap lumpur ke tubuh gajah. Kalau aturannya ditaati, dijamin deh, turis dan gajah sama-sama happy. Pengalaman memandikan gajah bakal tak terlupakan. Cakep! Hop! Wih, ternyata gajah jago juga yang main bola. Meskipun usia Opa Theo nggak muda lagi, tapi tendangan Sobat Totan ini masih kencang, teman. Paman Mahut sampai jatuh bangun gitu. Bisa nih ikut turnamen sepak bola gajah U50. Kaki mereka memang kuat, teman. Teman, ngomong-ngomong soal kaki nih, kalian pernah terpikir nggak? Gajah kalau jalan kenapa nggak bunyi? Padahal kan berat mereka bisa sampai 3 ton atau 3.000 kilogram. Bahkan jantan dewasa seperti Theo ini mencapai 5.000 kilogram loh. Ada yang tahu jawabannya? Ternyata teman, gajah punya semacam pegas di kakinya. Pegas ini sebenarnya lemak yang disebut bantalan digital. Letaknya persis di bawah tulang kaki gajah. Berkat bantalan digital ini, getaran yang dihasilkan kaki gajah saat sedang berjalan bisa diredam. Gajah jadi bisa berjalan tanpa menimbulkan suara sama sekali deh. Cakep! Ya Tuhan! Ada ular! Itu kan si ular lanang sapi. Meski tidak berbisa, tapi ia cukup agresif dalam menyerang. Lihat gaya si ular, teman. Itu artinya dia siap siaga menyerang si otter. Sob, ayo cepat kabur. Bahaya, Mol, bahaya. Si otter nggak ada takut-takutnya nih. Makanya, jangan main-main sama si otter. Meski berang-berang bukan binatang pengerat, tapi gigitannya bikin gak kuat deh. Teman, walaupun ular bukan makanan utama si otter, tapi kalau sudah dalam kondisi kepepet begini, ya disikat juga lah. Aduh, ini siapa sih? Panas terik gini main lumpur. Jangan-jangan lagi spa lumpur ya? Biar kulitnya glowing kayak artis Korea. Oten juga ikut dong, Sob. Ini dia si Oki, otter kesayangan Kak Rizky. Sobat Totan yang satu ini lagi mau cari belut untuk sarapan, teman. Ayo Oki, semangat ya. Habis main lumpur, enaknya sih kita berenang nih. Wah, si Oki seneng banget diajak berenang di air terjun sama Kak Rizky. Hebat juga kamu berenangnya, Sob. Ya iyalah, Sobat Totan yang satu ini kan hewan semi akuatik. Selain kakinya berselaput, otter juga punya ekor yang panjang dan berotot. Ekor ini berfungsi sebagai kemudi sekaligus untuk menyeimbangkan tubuh ketika berenang. Pantesan kamu jago berenang, Sob. Kegiatan berenang ini bagus banget loh buat kesehatan si otter. Selain untuk mencegah tubuh jadi gemuk, berenang juga bikin otter lebih rileks dan gak stres.
Si Oki nggak kedinginan apa ya? Airnya kan dingin. Mana si Oki badannya kurus gitu? Nggak punya lemak untuk menghangatkan tubuh. Nanti masuk angin loh sob. Tapi tenang aja teman, otter kan dikenal sebagai hewan dengan rambut terlebat di dunia. Bisa mencapai 1 juta helai rambut per inci persegi tubuhnya. Kalau nggak percaya, coba aja hitung sendiri. Nggak cuma lebat, otter juga punya 2 lapisan rambut pada kulitnya. Pada lapis pertama, ada rambut bagian luar yang punya tekstur keras dan kaku. Dan lapisan bagian dalam, tekstur rambutnya jauh lebih halus. Wah, 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 udah kayak pakai jaket aja ya si Oki. Kedua lapisan ini membuat air tidak mudah masuk, sehingga bisa menjaga si Oki tetap kering dan hangat meski sedang berenang. Cakep. Makanya nggak heran kan kalau otter bisa bertahan di lingkungan yang dingin walaupun nggak punya lapisan lemak yang tebal. Sob, ayo, udah dong berenangnya. Mentang-mentang airnya bersih, nggak selesai-selesai berenangnya. Di habitat aslinya, otter adalah hewan yang sensitif terhadap kondisi tempat tinggalnya. Mereka hanya mau hidup di air yang tidak tercemar. Nggak heran deh kalau keberadaan otter bisa menjadi salah satu indikator lingkungan yang sehat. Selamat siang. Telah terjadi kehilangan ternak milik warga. Tak hanya 1 kali, kehilangan ini sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Warga menjadi resah karena terus merugi karena kehilangan hewan ternaknya. Kita kembali ke laptop. Iya. Sudah cocok kan Notan jadi reporter handal? Sepertinya kehilangan ternak warga ini menjadi sesuatu hal yang serius. Oleh karena itu, Otan mengajak Oki, Kariski, dan Kanida untuk melakukan investigasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Otan harus segera mencari dalang di balik semua ini. Detektif Otan segera akan kembali. Akan beraksi. Nah, tidak. Kemarin di sini ada biawak makanin ayam nih, cukup banyak juga ayam yang makannya. Serius? Beneran itu Iya, bener. Yuk, kita langsung cek aja ya. Sebelumnya, ada laporan warga tentang kemunculan biawak di sekitar kandang ayam teman. Biawak memang sering kali muncul ke pemukiman warga untuk mencari makan. Tapi kok bisa ya? Kita cari tahu jawabannya nanti. Pencarian biawak kita mulai dari habitatnya yang berada di sekitar pemukiman teman. Biawak biasanya berkegiatan pada malam hari, alias nokturnal. Tapi terkadang mereka juga muncul saat siang hari di dekat sumber air. Otan, Oki, Kariski, dan Kanida akan menelusuri sawah ini hingga bertemu dengan sumber air. Pada dasarnya, hewan ini memang menyukai tempat lembab. Oh iya, terkadang biawak juga ditemukan di sawah karena ia makan hama padi, yaitu tikus. Tapi terkadang sumber makanan biawak di alam sudah habis teman. Pantas saja mereka jadi sering mendekat ke pemukiman warga. Tuh, benar saja kan Otan bilang, pelakunya langsung muncul. Itu tuh, di tepian sawah dekat sungai. Ayo Kariski, segera kita tangkap sebelum dia jatuh ke air. Ternyata kita kalah gesit sama si biawak ini teman. Ia langsung melarikan diri ke sungai. Ketika di air, biawak akan jadi lebih lincah untuk bisa kabur. Tapi di sisi lain, biawak akan mudah lelah karena terlalu lama berenang. Gak hanya Kariski saja nih yang terengginas untuk menaklukkan si biawak. Tapi Oki si otter juga gak mau kalah. Otter memang terkenal sebagai hewan pemberani dan agresif teman. Di alam liar, ia mampu menggunakan nalurinya untuk mencari mangsa dan menyerang pemangsanya. Kekuatannya terletak pada cakar dan giginya yang tajam. Makanya nih, si Oki gak ada takut-takutnya sama biawak. Kalau Otan sih, cukup jadi penonton aja deh. Ih, serem. Balik lagi ke biawak nih teman. Untuk menangkapnya harus dilakukan oleh profesional. Tidak boleh sembarang orang.
Karena biawak bisa kapan saja menyerang dan menggigit siapapun yang dekat. Baru saja Otan bilang, Kak Rizky hampir kena gigit si biawak tuh. Untungnya Kak Rizky punya ilmu ngeles. Menghindar. Jadi gagal maning deh. Untuk menangkap biawak, sebenarnya kita hanya cukup memegang ekornya dan mengangkatnya tinggi. Dengan begitu, kepala biawak tidak dapat menjangkau tubuh kita untuk menggigit. Tapi, jangan kalian coba lakukan kalau tidak mahir ya. Berbahaya. Syukurlah, pelaku maling ayam sudah tertangkap. Ayo kita lepaskan di tempat yang jauh dari pemukiman. Dengan ini, Otan nyatakan misi kita kali ini berhasil. Cakep. Teman, Otan dan Kak Rizky mau kasih hadiah nih buat si Oki. Tapi kira-kira apa ya hadiahnya? Ayo, teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Langsung aja yuk kita unboxing giveaway dari Otan dan Kak Rizky. Yaps, inilah dia. Oci, si otter betina yang akan menjadi teman Oki. Sebentar deh. Si Oki kok kelihatannya malu-malu gitu ya? Ayo, sini sob. Kenalan dulu nih sama teman baru. Pakai malu-malu segala. Setelah beradaptasi dan mengenali bau otter lain, si Oki mulai membuka diri teman. Lihat tuh, perlahan tapi pasti, si Oki mulai mengajak bermain si Oci. Dan gak pakai lama, si Oki dan Oci langsung berteman akrab. Sampai-sampai mereka langsung main kejar-kejaran. Serasa nonton film India deh Otan. Di habitatnya, sobat Otan ini memang hidup berkelompok alias koloni. Dalam kelompok mereka akan saling menjaga kekerabatan, bahkan sampai membantu satu sama lain. Tapi, jika bertemu dengan kelompok lain yang memiliki karakter yang berbeda, mereka akan sangat sulit untuk bersahabat. Nah, Oki dan Oci ini termasuk otter yang memiliki sifat yang sama. Mereka jadi mudah untuk beradaptasi deh. Ngeliat kalian main air, Otan jadi pengen mandi deh rasanya. Seger kayaknya siang-siang gini. Selamat datang di kejuaraan Otter Championship. Di sisi kanan ada Oki, otter senior milik Kak Rizky. Sementara di sisi kiri ada pendatang baru bernama Oci. Keduanya akan bertanding untuk memperebutkan satu ekor lele. Nggak tanggung-tanggung, mereka akan menangkap lele yang berada di wajan yang besar. Kira-kira siapakah yang akan keluar menjadi juaranya? Siap sedia? Mulai! Oci nampak begitu agresif teman, sedangkan Oki masih mengintai mangsa. Sepertinya Oki juga nggak mau kalah nih. Keduanya pun langsung berusaha mengejar ikan lele tersebut. Mereka nampak lincah di air ya, tahu nggak kenapa? Sekedar informasi nih teman, di bagian jari-jari otter dilengkapi dengan selaput jaring sebagai alat bantu saat mereka berenang. Fungsinya kurang lebih sama seperti sepatu katak yang digunakan oleh para penyelam. Tubuhnya yang lentur juga membuat ia dengan mudah untuk bermanuver. Wih, si Oki udah dapet aja tuh. Selamat sob, kamulah juaranya.